Nah, teman-teman, beberapa waktu lalu ya memang banyak juga komentar yang di TikTok saya itu banyak yang tidak tahu ya. Eh, Tidak tahu bagaimana mengecek lahan dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya penting bagi kita ya dalam rangka mensosialisasikan rencana tata ruang sampai di level desa, terus pemahaman spasial. Jadi penting itu bagi masyarakat. Nah, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana mengecek lahan sebelum kita beli, apakah lahan tersebut sudah terdaftar di BPN atau belum. Kemudian apakah dia sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten di wilayah tersebut. Apakah dia masuk di zona hijau, merah, biasanya masyarakat menganggapnya seperti itu. Kalau di dunia rencana tata ruang perencanaan wilayah kota itu ada zona kawasan lindung budidaya ya teman-teman. Mana yang boleh diizinkan, nanti hubungannya terhadap tata ruang itu penting. Karena BPN bagaimanapun akan mengacu kepada Perda Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten atau provinsinya. Nah, berikut ini saya akan coba ajarkan. Pertama-tama teman-teman silahkan kunjungi website Bumi ATR BHUMI ATR BPN Go ID ya. Nah, ini. Nah, di sini udah muncul. Nah, ini ada tampilan saya setuju. Klik aja saya setuju. Di sini ada tampilan sebelah kirinya itu ada cari lokasi. Nah, teman-teman tinggal klik aja di tanda panah itu ya, paling sudut kanan, sudut paling kiri itu ada pencarian koordinat. Pilih yang tanda panah bawah itu ada pencarian koordinat, pencarian bidang, NIB, pencarian batas wilayah. Jadi kalau pencarian koordinat ini untuk mengecek di lokasi bidang lahan yang kita ingin beli misalnya ya, ingin tahu ya, bagaimana status lahannya. Nah, kemudian pencarian NIB ya, nomor induk teman-teman bidang. Kalau teman-teman misalnya udah mengurus, apakah sudah terdaftar atau belum NIB-nya. Nah, teman-teman, di sini kita butuh data koordinat. Nah, silahkan teman-teman cari koordinatnya lahan tersebut, ambil koordinatnya di lokasi lahan yang teman-teman inginkan. Saya ingin ambil contohnya dari misalnya dari TNTN, misalnya saya ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini di lokasi, misalnya diperkirakan kalau mau ngeceknya di laptop lebih bagus ya, komputer. Silahkan cek di sini ya, di misalnya teman-teman ambil di daerah Tesonilo ini ya. Nah, ini saya akan coba. Nah, teman-teman klik aja, klik kiri. Nah, ini sudah misalnya di daerah Segati. Saya akan ambil koordinat ini 101 misalnya. Ini saya ambil, saya pastikan di pencarian koordinat. Pastikan di garis bujur 101. Nah, kemudian teman-teman pastikan juga ke data koordinat min 0.1001348 ini ke dalam lintangnya ya. Nah, ini. Nah, teman-teman ikuti aja seperti tutorial ini. Teman-teman sudah dapat mengisinya seperti ini ya. Garis bujurnya itu 101637432 lintangnya itu min 0.1011348. Silahkan klik di cari koordinat. Nah, ini langsung diarahkan ke lokasi yang kita ingin cek. Nah, dari sini kita langsung ketahuan nih teman-teman. Nah, website ini akan mengarahkan ke bidang lahan yang kita mohonkan, ingin tahu ya, ingin kita cari tahu. Nah, di sini teman-teman lihat di sini. Nah, ini nampaknya masuk kawasan TNTN karena tadi memang kita mengeceknya di kawasan TNTN. Nah, teman-teman lihat di sini. Teman-teman periksa di menu. Lihat jadi di sebelah kolom pencarian itu ada pencarian koordinat, ada menu. Teman-teman klik di menu ini. Cek di meja kerja ini tadi pilih bidang tanah. Nah, di sini teman-teman ada informasi yang bisa kita peroleh di sini ya. Di sini kalau warna oranye ini ada bidang terdaftar, artinya kalau ada warna oranye di situ berarti ada bidang tanah yang sudah terdaftar dan ini sudah terregistrasi di BPN. Nah, ini ada kawasan terdaftar, mungkin sudah terdaftar tapi belum terbit mungkin ya. Terus ada hak pengelolaan yang hijau belum terdaftar dan biru unsur geografis. Nah, karena warna ungu ini tidak ada di sini secara bidang tanah, jelas karena ini kawasan konservasi ya. Nah, itu artinya nggak bisa juga terbitkan sertifikat dalam situ. Nah, kita cek di kawasan hutan, apakah lahan ini berada dalam kawasan hutan atau tidak ya. Nah, ini saya klik kawasan hutan. Di sini kita dapat informasi
bahwasannya yang di legendanya itu warna ungu. Warna ungu ini sudah menjelaskan bahwasannya ini kawasan konservasi. Nah, inilah kawasan konservasi Tesonilo. Nah, ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat secara detail lagi di legenda ini ada yang garis poligon konservasi laut ini tidak ada di daerah kita. Ini ada yang hijau pekat, ini hutan lindung. Yang hijaunya agak hijau stabilo ini hutan produksi terbatas. Artinya di kawasan TNTN ini juga ada HPT ya, hutan produksi terbatas. Yang kuning ada hutan produksi tetap. Jadi di sekitar sini juga ada HPT juga. Terus ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, karena ini lahan yang kita coba sampel tadi ambil koordinatnya itu berada pada kawasan TNTN, kawasan konservasi warna ungu. Kita buka di perdanya ya, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, karena ini berada pada wilayah Kabupaten Pelalawan. Teman-teman silahkan cek download sendiri perdanya itu di di Google, teman-teman. Ini udah perda tahun 2019 kemarin. Di sini ada Perda Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan tahun 2019 sampai 2039. Nah, teman-teman tinggal download gratis. Nah, di sini karena kita tadi berhubungan, karena lahan kita tadi yang di website Bumi ATR itu menyebutkan lahan yang kita sampel tadi, ambil koordinat itu berada pada kawasan konservasi. Apa aja sih yang boleh dilakukan di kawasan konservasi itu yang diizinkan? Nah, itu udah diatur teman-teman ya, kegiatannya, fungsi kegiatannya di dalam Perda RT RW itu. Ya. Nah, di pasal 56 ini udah jelas ya, ketentuan umum peraturan zonasi, ayat satunya ya. Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf C itu ada ketentuan peraturan zonasi kawasan Suaka Marga Satwa, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Taman Nasional. Nah, ini kawasan Taman Nasional TNTN Tesonilo itu ini teman-teman ya. Nah, langsung aja kita, karena tadi berada pada kawasan konservasi ya, jelas itu kawasan Tesonilo. Nah, teman-teman cek aja di sini ya. Nah, di sini di ayat ini ayat 2-nya ini tentang peraturan zonasi kawasan Suaka Marga Satwa. Nah, itu kalau lahan teman-teman berada di kawasan Suaka Marga Satwa, ini aturan ketentuan umumnya yang boleh dilakukan apa aja sampai A, B, C, D. Nah, karena kita tadi berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo, ini yang dibolehkan ya cuma teman-teman. Nah, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Taman Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi huruf B meliputi diperbolehkan pemanfaatan ruang Taman Nasional untuk wisata alam. Jadi untuk wisata alam itu boleh di sana ya. Penelitian dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam. Artinya memang kegiatan wisata alam, penelitian, pendidikan itu boleh. Riset-riset di dalam hutan boleh. Nah, diperbolehkan bersyarat untuk pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap. Jadi, di sini kawasan Taman Nasional ini masyarakat boleh memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya penduduk asli ya di zona penyangga. Ini udah jelas di RT RW kita ini di zona penyangga dengan luasan tetap, artinya tidak boleh ya dilakukan penambahan luasan, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Jadi memang diperbolehkan bersyarat dengan ketat ya ini pengawasan ketat. Yang C-nya itu tidak diperbolehkan kegiatan budidaya di zona inti. Artinya tidak boleh kegiatan budidaya itu kegiatan pertanian, perkebunan, ya permukiman di dalam kawasan situ seperti kawasan zona inti tadi ya. Nah, itu. Kemudian yang D, tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga. Artinya memang di dalam RT RW ini sudah diatur ya. Di kawasan zona inti tidak boleh aktivitas budidaya, permukiman, perkebunan. Di zona penyangganya juga penduduk asli dibatasi pemanfaatan ruangnya. Terus diawasi dengan secara ketat. Dan yang D ini diperbolehkan kegiatan budidaya, tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengurangi potensi tutupan. Jadi memang di kawasan penyangganya juga tidak boleh mengurangi vegetasi tutupan di kawasan hutannya, di kawasan buffernya biasanya ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, semoga ini bermanfaat teman-teman ya untuk meminimalisir kita ya, untuk hati-hati dalam memilih atau ingin membeli lahan
Dan ini juga sama-sama teman-teman kita baca, kita pelajari secara aturan regulasi dalam membeli lahan atau mengubah lahan itu sudah ada aturan yang nggak boleh sembarangan. Nah teman-teman silahkan download gratis